Halo, wes ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Guru kita Kiai Haji Insinyur Munici Bahron Edres Master of Arts. Matur suwun Pak Guru sudah berkenan untuk kembali hadir di Zoom Sabtu pagi ini. Istimewa ini buat Pak Guru karena kalau tidak salah ini yang kali keempat nih Pak Guru. Beliau hadir di Zoom Sabtu pagi ini. Ya. Yang kedua kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bisa join di Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa kembali berjumpa, bertatap muka di acara Zoom Sabtu pagi pengajian Ngaden KAT. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita manusia sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Bapak Kiai Haji Insinyur Munici, waktu kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah online rahimakumullah. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini sehingga di subuh hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup kembali di dunia. Ya. Nikmat hidup, ya, kita diberi kesempatan oleh Allah hidup kembali di dunia setelah kita tidur semalam, dan kita masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah, dan kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku amat sangat pedih.
Karena itu marilah para jamaah rahimakumullah, kita di dalam hidup ini harus selalu dan senantiasa berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Coba kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, khususon di negara kita tercinta Indonesia ini. Musibah di mana-mana. Silih berganti. Kalau di Jogja ya Gunung Merapi yang sampai sekarang masih erupsi. Meskipun letupannya kecil-kecil, tapi kita juga nggak tahu nanti pada suatu saat terus seperti beberapa tahun yang lalu itu. Banjir di mana-mana. Ya, di banyak tempat banjirnya itu luar biasa, tidak seperti banjir pada umumnya, pada biasanya itu. Ya. Sering sewaktu-waktu terjadi gempa bumi, ya tanah longsor di mana-mana yang menelan banyak korban. Belum pandemi yang sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun. Maret itu nanti 1 tahun ya di negara kita pandemi. Kenapa hal itu kok terjadi? Kenapa? Ya. Karena seperti apa yang difirmankan oleh Allah itu. Apa itu? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Azabku sangat pedih bagi yang tidak bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur, aku beri kenikmatan yang lebih. Nah, inilah. Yang menjadi pertanyaan, syukur itu yang seperti apa toh janjane? Syukur sing benar itu seperti apa? Ya. Kita tahunya syukur itu ya terima kasih kepada Allah. Ya. Kalau banyak orang yang mengartikan kata syukur itu matur nuwun karo Gusti Allah. Yang menjadi pertanyaan bagaimana cara kita itu matur nuwun. Ya, matur nuwun karo Gusti Allah itu piye carane? Nah, ini. Matur nuwun karo Gusti Allah itu persis seperti surat, kalau panjenengan buka surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 114. Kalau saya tidak salah surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Ayatnya 114. Washkuru nikmatullah in kuntum iyyahu ta'budun. Cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan ibadah. Jadi kita itu beribadah itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya. Itu bukti bahwa kita itu tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na kepada Allah. Ya. Nah, itulah. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, ngeyel sakarepe dhewe, itu artinya kita kufur terhadap nikmat. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Coba kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat yang ke-17. Ayatnya 58. Wa in qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamah. Au mu'adzibu 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Ini Allah berjanji loh. Ya. Allah berjanji. Seandainya penduduk bumi itu durhaka kepadaku. Kufur nikmat itu bentuk kedurhakaan. Karena apa? Ngeyel kepada Allah. Itu durhaka kepada Allah. Tidak mematuhi perintah Allah itu durhaka kepada Allah. Sebagai contoh anak durhaka kepada orang tua itu kan seperti itu. Dikon orang gugu, tidak patuh kepada orang tuanya, itu durhaka. Demikian juga manusia tidak mematuhi perintah Allah itu durhaka kepada Allah. Wong salah ngeyel. Gelem-gelem ora-ora li salat berling. Nek kober karo nek eling. Itu durhaka kepada Allah. Jadi Allah berjanji di dalam surat Al-Isra
Ya, ayat 58. Seandainya penduduk bumi itu durhaka kepada Allah, ini Allah tidak akan mendiamkan. Allah tidak akan membiarkan. Allah akan mengazab penduduk itu dengan azab siksa yang amat sangat pedih qabla yaumal qiyamah. Sebelum hari kiamat. Nah, itulah. Dan itu dikatakan di akhir ayat itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, di kitab Allah, kitabullah di atas langit sana, di Lauhil Mahfuz. Nah, itu artinya Allah tidak main-main. Makanya marilah kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Kok di negara kita dirundung dengan musibah bencana yang silih berganti. Lewat pandemi saja belum selesai, sudah banyak musibah lagi. Nanti pandemi ini selesai, ada turunan COVID-nya, ya, ada variannya. Varian itu turunan-turunan. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan lain seterusnya. Nggak rampung-rampung. Kenapa ini? Marilah kita itu introspeksi pada diri kita masing-masing. Mungkin kita ini, ya, mungkin kita ini sebagai manusia tidak melakukan seperti apa yang diharapkan oleh Allah, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah ketika akan menciptakan manusia. Ya. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, itu. Jadi kita itu manusia diciptakan oleh Allah itu tidak lain tidak kecuali hanya untuk beribadah. Gitu. Itu artinya benar. Kita sebagai manusia sudah benar itu sebagai manusia. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga Allah jengkel. Coba kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Isra. Ayat yang ke-16. Wa idza aradna nulika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqa 'alaihal qalu fatamrat miron. Ini barangkali pas ya untuk negara kita ini. Ya. Allah kalau akan menghancurkan suatu negeri, negeri itu negara. Ya. Allah memerintahkan penduduk negara itu, baik penduduk itu macam-macam, baik itu pejabat tinggi, pejabat rendah, rakyat, ya, itu semuanya penduduk. Allah sudah memberikan peringatan, tapi mereka tidak menggubris dengan peringatan Allah itu. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan durhaka, ya, hidup bermewah-mewah, disebutkan di sana loh, bermegah-megah. Ya. Artinya di dalam hidup tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Perintah Allah tidak dilakukan, larangan Allah dilanggar. Nah, di akhir ayat itu disebutkan sudah sepantasnya lah Allah menghancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Itulah. Kita itu sudah diperingatkan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, peringatan Allah itu di mana? Di dalam Al-Quran itu full peringatan Allah di sana. Baik apa yang perintah Allah, larangan Allah, peringatan-peringatan Allah. Historical background, ya, sejarah
manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah itu dulu seperti itu. Fir'aun diceritakan, Namrud diceritakan, ya, Korun diceritakan. Itu untuk memberikan inspirasi kepada kita agar kita tidak seperti itu. Itu peringatan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, begini, ibarat Allah itu ibarat orang tua ya. Coba kalau saya analogikan seperti ini. Orang tua itu kalau punya anak, misalnya cah cilik dolanan apa ya? Dolanan komputer, cah cilik dari balita dolanan komputer cilik ki aja. Saya gede aja. Itu diperingatkan ojo ngono. Itu peringatan ojo ngono. Bahasa wis gitu diperingatkan saya ndodro mungkin dijiwit ya, dicubit, disamblek, diselentrik. Ya peringatannya seperti itu. Bisa ndodro saya gede ya dipukul, nah, seperti itu. Digebuk. Allah memperingatkannya juga dengan lesannya loh. Ya, jadi peringatan itu kan dengan lesan. Ojo le. Ojo digudulanan. Ojo nritik kuwi kanggo kuwi. Kok isih? Dileki karo lesan ora kena bola-bali nganggo lesan ora kena. Ya diselentrik, dicubit, diciwel, dijambak, dipukul. Nah, saya gede. Allah juga dengan lesan loh peringatan itu. Al-Quran itu firman Allah. Itu lesannya Allah ditulis di dalam Al-Quran itu. Kalau kita tidak mematuhi Al-Quran, nah, akhirnya ya apa? Dengan musibah, bencana itu peringatan Allah. Makanya kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum 41. Dhahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kerusakan yang terjadi di bumi ini, baik itu di daratan maupun itu di dalam lautan, bima kasabat aydina, karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia ketika berulah tidak syar'i. Ketika berulah tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Rusak kabeh. Tsunami, waduh. Rusak ke opo-opo itu tsunami. Banjir aja merusak ke opo-opo. Banyak rumah-rumah mewah itu yang hancur itu. Yang ambyar itu. Alat-alat elektronik ambyar kabeh. Apalagi tren, ya. Makanya saya mengatakan tren kemarin sekarang saya kira sudah tidak lagi ya. Gawe stop kontaki nang ngisor. Stop kontaki kayak ngisor. Ben kabel ora ting slawir. Tapi dalam segi safety gimana? Banjir mlebu kono kabeh. Banyu ya kontak loh. Airnya itu. Nah ini loh. Cah cilik berangkang nang ngisor meja, gawa ruji apa-apa lebokke kono. Itu buka iki apa to bolongan loro. Itu. Stop kontaki dhuwur. Orang dulu kan lebih arif dan bijak loh. Safety itu diutamakan daripada estetika. Ya safety diutamakan daripada estetika. Stop kontak nang dhuwur. Gitu. Ben ora didebok cah cilik, dolanan. Nah, nek banjir ya banyu ora bakal tekan dhuwur kono kuwi biasa seperti itu. Nah inilah. Ya. Ini sebagai pembukaan karena tema pada hari ini yaitu ulil albab. Nah, ini ada hubungannya dengan ulil albab loh. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan ulil albab itu banyak sekali. Saya baru menemukan 15-an ayat. Mungkin lebih banyak lagi. Ya, coba. Kita nyuplik beberapa ayat saja, 3 ayat saja ya yang kaitannya dengan ulil albab. Nanti saya jelaskan yang namanya ulil albab itu apa toh janjane.
Yang pertama di dalam surat Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya. Ya. Penciptaan langit dan bumi. Ya. Perubahan atau pergantian siang dan malam. Itu kekuasaan Allah. Ya. Agar orang itu berpikir. Berpikir bukan hanya kepada langit dan bumi. Memikirkan kepada yang maha pencipta, yaitu Allah. Ya. Makanya zikrullah ala kulli halin. Ya, jadi orang yang ulil albab itu seperti apa toh? Alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang cerdas itu orang yang selalu memikirkan zikir kepada Allah, memikirkan berpikir kepada Allah. Mengingat Allah. Mengingat Allah. Baik dalam kondisi berdiri maupun dalam kondisi duduk maupun dalam kondisi berbaring, selalu mengingat Allah, berpikir tentang Allah. Makanya ya, kita ini ini saya kok terus teringat kata Nabi. Kata Nabi ya, bahwa kalau kita ini kepingin terhindar dari musibah bencana alam, zikirlah kepada Allah. Ma'amilan adamiyun amalan. Anjalahu min azabillah min zikrillah. Kata Nabi ini, ada amalan. Apabila itu diamalkan oleh manusia. Adamiyun, itu anak turun Adam. Anak turun Adam itu ya manusia. Ma'amilan adamiyun amalan. Ada amalan. Kalau itu diamalkan oleh anak turun Adam itu oleh manusia. Ingat kepada Allah. Ya. Saya ini pernah ya curhati oleh jamaah ibu-ibu. Ya. Ustadz, saya ini sehari zikirnya enggak saya hitung mungkin ribuan kali Ustadz. Saya selalu zikir. Tapi kok hidup saya masih seperti ini ya. Kok susah ya Ustadz ya. Padahal saya selalu zikir kepada Allah. Tiada waktu tanpa zikir. Zikirnya gimana? Saya selalu mengucapkan. Sok pakai tasbih, sok tidak. Kemana-mana saya selalu bawa tasbih. Tapi sok nggak bawa tasbih ya saya tetap zikir. Ya ibu-ibu itu. Jogging pagi saya bawa tasbih, zikir. Jalan pagi-pagi kemana-mana itu zikir. 1 jam. Belum kalau aktivitas apapun. Tapi kehidupan saya kok tidak berubah menjadi baik sejak dulu sampai sekarang seperti ini. Katanya dijanjikan kalau zikir kepada Allah begini. Saya mengatakan begitu. Yang panjenengan lakukan itu zikir bilisan. Tapi yang dimaksud Nabi tadi itu zikir bil arkan. Zikir dengan amalan. Bukan hanya dengan lisan. Nah, dengan lisan gampang wae. Karena sering ucapannya karo kelakuannya beda. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburan maqtan 'indallah antakulu ma la taf'alun. Di dalam surat Asy-Syaff 2 dan 3. 3 dan 4 apa 2 dan 3 lupa saya. Ya, itu di dalam surat Asy-Syaff seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu berucap-ucap, berkata-kata. Ucapanmu luar biasa indahnya, bagusnya, tapi tidak kamu lakukan. Kaburan maqtan Allah. Sungguh besar murka Allah ini. Bagi siapapun yang berujar, berkata-kata yang baik-baik, tapi tindakannya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Ini kan banyak. Makanya yang namanya zikir itu menurut Nabi yang bisa menghindarkan ini, bisa mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka, tak diduga, karena zikir kepada Allah. Itu bukan hanya diucapkan, ya, tapi diamalkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Termasuk membaca Al-Quran itu ya zikir gitu. Karena itu kalimah-kalimah thayyibah firman Allah. Zikir yang luar biasa. Tapi orang yang diucap ketok, diamalkan di dalam perbuatannya. Ini loh. Jadi zikir itu tidak hanya diucapkan saja, tapi diamalkan. Makanya saya membagi zikir itu ada 3. Ada 3 zikir itu. Zikir bilisan, hanya dengan lisan, gampang. Zikir bil qalbi, dengan hati, di hati selalu. Yang ketiga zikir bil arkan. Makanya definisi iman itu bagaimana, Pak? Tuh, ya. Tasdiqun ikrar ilahi juga dimasukkan di dalam kolbu kita. Iman. Orang yang mandek nang hati diamalke dengan perbuatan. Nah, itulah. Ya, jadi iman tidak hanya diucapkan, tidak hanya di dalam hati, tapi diamalkan di dalam perbuatan. Ya, di dalam perbuatan kita sehari-hari itu bentuk zikir kepada Allah seperti itu. Wah, ingat Allah sehingga saya melaksanakan Allahu Akbar, prung, semuanya tinggal. Sedang apapun tinggal. Itu bentuk kita itu zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Itu seperti itu. Bukan kok sedang di depan laptop, tek keluar dan cuek. Ya, sehingga nanggung, akhir nanggung iki. Keluar dilalah keluar. Terus sempat sholat duhur aku. Orang yang lalai. Bukan lali loh. Bukan lupa loh. Kalau lupa diampuni oleh Allah. Panjenengan lupa. Tidak sholat duhur. Wis meh marip. Masya Allah aku pelang kalian aku ternyata durung sholat duhur. Wis wudu meh salat ternyata ana tamu ngobrol karo tamu. Lupa. Ya. Kalau itu tidak lupa. Sedang ngarep komputer krungu adzan. Ya. Nah inilah. Jadi bentuk zikir itu seperti itu. Bisa enggak? Benar loh. Pak ya. Atau Mas, Mbak ya. Dalam surat At-Talaq. Itu benar itu. Ya.
Waman yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2 dan 3 surat At-Talaq itu seperti itu. Benar itu. Kalau kita ini taat kepada Allah atau takwa, bertakwa itu taat kepada Allah. Mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan makhraja. Benar itu. Makhraja itu jalan keluar. Panjenengan sedang punya masalah yang rumit, complicated, ya problem, susah dipecahkan, seperti benang kusut, angel banget. Tapi kalau kita taat kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar, pintu keluar, yang amat sangat mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Itu janji Allah loh, itu benar loh. Ya. Masih ditambah, Mas. Bayar jubu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu, dari jalan yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Benar itu. Oleh karena itu marilah kita itu hidup persis seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Persis seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Jadi orang yang ulil albab, orang yang cerdas itu pasti melakukan seperti itu. Ya. Memikirkan Allah, zikir selalu kepada Allah, itu orang yang ulil albab. Melakukan sesuatu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, persis seperti Allah. Yang dilakukan itu selalu bermanfaat. Tidak bakalan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu orang yang cerdas. Makanya orang yang cerdas itu ibarat kita mau berbisnis, toh, Pak, Mas ya. Berbisnis itu orang Islam langsung improvisasi tak bisnis. Ya. Kalau menurut SOP, standar operational procedure, di dalam berbisnis itu pertama kali harus membuat visibility study, apa yang akan kita bisniskan. Ya. Di atas kertas di dalam visibility study itu harus untung. Harus untung. Jujur, di atas kertas untung, di dalam visibility study visible, dijalankan belum tentu visible. Belum tentu untung. Ya. Masih ada banyak faktor lain di lapangan itu. Seperti itu. Apalagi mengimprovisasi. Hidup itu juga pakai visibility study. Menurut Nabi loh. Nabi mengatakan, idza aradta tafal amron fatatabar akibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana syarran famtahi. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu, apapun yang akan kita lakukan, mau nyetel TV, channel piro, mau pergi kemana, mau nonton film, mau begini, mau begitu, kata Nabi. Coba apa yang akan kamu lakukan itu pertimbangkanlah dari sisi manfaat dan madarat, dari sisi untung dan rugi. Kalau kamu nyetel TV channel 1, manfaat apa madarat? Apa isinya itu? Mau nonton film yang akan kamu tonton itu ya memberikan manfaat apa madarat? Itu Nabi seperti itu. Makanya Nabi juga mengatakan, ya, kita akan menilai baik buruknya orang Islam itu dari apa? Nabi tidak mengatakan dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari hajinya, tidak loh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi mengatakan seperti itu. Keislaman seseorang itu bisa dilihat. Apakah yang dilakukan itu bermanfaat?
Nek sing dilarang bermanfaat Islamnya apik ini. Itu ulil albab, orang yang cerdas itu. Ya. Jadi orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini kan. Ya, itu tadi yang saya jelaskan yang kaitannya dengan zikir kepada Allah, yang hubungannya dengan ulil albab. Sebenarnya klimaknya itu ya itu semuanya orang itu harus zikir kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan, bentar, ayat yang apa ya? Oh, Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Saya lupa Az-Zumar itu kalau tidak salah suratnya ke-39. Kalau saya tidak salah. Az-Zumar, benar enggak? Ayatnya 18. 17 di akhir, kemudian masuk ayat ke-18. Yang dimulai dengan Fabashir. Fabashir ibadillah dina yasaman qawla wa yatabina as-sanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, di dalam surat Az-Zumar. Gembirakanlah. Gembirakanlah. Kalau dulu ngaji dulu Pak A.R. Fahrudin itu mengatakan gembirakanlah menafsirkan ayat itu ya. Fabashir ibadilladzina yaslam qaula wa yatabina hasanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Gembirakanlah orang yang suka ngaji, orang yang suka mendengarkan pengajian. Gembirakanlah orang yang senang mendengarkan pengajian. Kemudian orang itu mengamalkan apa-apa yang baik. Diamalkan. Ya. Dari pengajian itu diserap, ya, kemudian diamalkan. Makanya saya sering matur, pengajian itu tidak hanya didengarkan, tapi pengajian itu diamalkan. Sing apik diamalkan. Nah, mengamalkan yang baik. Ulaika hum hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang cerdas. Karena mengamalkan yang baik-baik. Melakukan hal-hal yang baik. Itu orang yang cerdas. Orang yang ulul albab. Ya. Nah itulah. Jadi ulul albab itu cerdas. Cerdas itu seperti apa? Kecerdasan tidak hanya di akal. Kecerdasan tidak hanya di otak. Akal tidak hanya di otak. Logika tidak hanya di otak. Tapi juga ada logika di kolbu. Hanya barangkali kita belum waktunya. Kita belum bisa berlogika dengan kolbu. Bisanya berlogika dengan akal yang ada di otak ini. Masih IQ. Selalu IQ. Belum SQ atau EQ. Spiritual question dan emotional question itu di dalam kolbu. Kalau intelligent question di dalam otak. Ya. Makanya orang yang hidupnya selamat itu yang orang-orang yang ulil albab yang bisa mensinkronkan antara logika di dalam otak dan logika di dalam kolbu. Disinkronkan. Link and match antara otak dan hati. Otak dan hati. Selalu seperti itu. Tidak hanya otak tok. Kalau hanya mengedepankan otak tok, nabrak-nabrak. Sebagai contoh, seorang ilmuwan yang hanya mengandalkan otak, menciptakan nuklir hanya untuk membunuh, gawe bom. Ya. Tapi kalau orang yang beriman menciptakan nuklir bisa untuk kemaslahatan umat, untuk energi, ya, listrik dan lain sebagainya. Nah inilah. Jadi orang yang ulil albab itu tidak hanya sekedar cerdas. Cerdas itu seakan-akan hanya di otak.
tapi kecerdasan di kolbu. Ya. Baik dan buruk itu ya, di sini nyambung di sini. Ya, kolbu di otak sampai di hati. Makanya kan dulu kan saya pernah ngomong toh, pernah menyampaikan di pengajian forum ini, ibarat orang nyetir mobil hanya mengendalikan gas terus itu kalau otak itu. Saya kan pernah bertanya di pengajian manapun, lebih baik mana? Ada yang mengatakan ya lebih baik ngerem, tidak. KBHP. Tapi harus sinkron. Kapan otak, kapan hati. Kapan otak, kapan hati. Kalau mobil hanya otak tok digas tok, gas nabrak-nabrak. Direm tok mandek orang melaku yang selamat. Oh, seperti itu. Orang yang ulil albab itu orang yang selamat. Di dunia wa fil akhirah. Bisa mensinkronkan apapun yang dilakukan itu, urusan akhirat, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia. Orang yang dunia tok. Ya, makanya saya terinspirasi Nabi mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhum jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kamu semuanya itu bukan menjadi umatku yang terbaik, kata Nabi. Kalau kamu itu hidup di dunia kok hanya ngurusin akhirat terus diurusi. Bukan umat yang terbaik. Demikian juga kamu hidup di dunia kok disibukkan dengan urusan dunia terus bukan umatku yang terbaik. Umatku yang terbaik, kata Nabi. Hatta yusiba min huma jami'an. Yang bisa memikirkan dunia dan akhirat jami'an, itu jamaah, bareng-bareng. Fa'ina dunia balahun ilal akhirah. Karena dunia itu ladangnya akhirat, dunia itu sarana untuk menggapai akhirat, dunia itu jalan untuk menggapai akhirat. Nah, seperti itu. Jadi kita hidup di dunia ngurusin dunia, orang ulil albab, ya dunia ya akhirat. Ya, makanya sering kita mendengar ibadah muamalah. Nah, itu ibadah itu akhirat, muamalahin dunia. Nah, seperti itu. Nah, itulah. Kemudian yang terakhir ayat yang ketiga apa ya sih? Oh, di dalam surat Al-Hajj. Semuanya kan sudah haji. Ya, insya Allah sudah haji semuanya. Ini apa ada yang belum? Sugeng wis kaji mungkin sugeng. Ya. Nah, ini di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu bukan surat Al-Hajj. Surat tentang haji di dalam surat Al-Baqarah. Karena ada surat Al-Hajj itu ada. Kalau ini surat Al-Baqarah tapi membahas tentang haji. Tentang Al-Hajj. Haji. Itu ada di ayat 197. Al-hajju ashhuru ma'lumah. Faman faradha final hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Wa man yaf'al min khairin ya'lam Allah wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang ini saya tegaskan di sini, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Hidup di dunia itu berbekalah dengan takwa. Hidup di dunia itu berbekalah dengan takwa. Kata Allah ini, takwa. Kemudian Allah mengatakan, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang cerdas. Jadi sanggup untuk hidup. Ya. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah itu hidup enak. Orang-orang yang galau. Ya. Orang yang galau nggak ada. Orang yang kayak asu, putus asa nggak ada. Orang yang lokro nggak ada. Karena semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah Allah. Hati akan menjadi tenang. Itulah. Itulah orang yang ulul albab itu. Ya.
pasti orangnya itu apa ya? Karena segala sesuatu semuanya itu meyakini bahwa semuanya itu sudah disetting oleh Allah. Sehingga hidup enak sekali. Tapi bukan kok terus sudah disetting oleh Allah, terus kita itu sakit, kami meneng weranan dokter. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, Fa'idha maritu bahwa yasfin. Aku yang memberikan penyakit dan aku yang akan mengobati. Allah sudah mengatakan seperti itu kok. Sehingga nangumah terus, terserah Allah. Aku diparingi lara karo Gusti Allah yang engko sing ngobati jare Gusti Allah. Tidak seperti itu. Hidup di dunia itu duit, Pak. Duit. D doa. U usaha. I ikhtiar. T tawakal. Doa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah kamu kepadaku, tak kabulke, kata Allah. Ning orang mikdungo tok. Usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a di dalam surat An-Najm 39. Allah itu manusia itu akan mendapatkan apa yang diusahakan. Apa yang diinginkan dari usahanya. Manusia itu akan mendapatkan apa yang diinginkan, ya, diharapkan, itu dari usahanya. Usaha. I, ikhtiar. Wal ahal sadiratun al-ibadi kuliha biqadha ilahi wa qadarihi wa laisa lil ibadi ilal ikhtiar. Ikhtiar itu sering digandingkan dengan takdir. Ya. Sering ada orang itu berdebat tentang takdir. Saya itu heran. Diskusi panjang lebar tentang takdir. Debat ayal-ayalan tentang takdir. Takdir itu wilayahnya Allah. Takdir itu wilayahnya Allah, Mbak. Yang kita pikirkan itu wilayahnya manusia. Jangan mikir ke wilayahnya Allah. Wilayahnya manusia itu apa? Ikhtiar. Usaha tadi itu. Usaha ikhtiar itu wilayahnya manusia. Baru yang terakhir, tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ya itulah. Ya. Jadi ingatkan barangkali kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Oke, alhamdulillah, matur suwun Pak Guru Muniji, jazakumullah. Berarti ini sudah dibuka sesi tanya jawab ya Ustaz? Nih, monggo. Monggo bagi yang ingin bertanya dipersilahkan ya, sebut nama kemudian silakan bertanya. Tapi sebelumnya ini ada yang bertanya di chat Ustaz. Langsung mawon. Langsung. Sebentar. Assalamualaikum dari Agus Winarto. Bagaimana kita mesti bersikap dengan adanya kebijakan publik yang kurang bijak karena cenderung bertentangan dengan perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang misalnya izin mendirikan industri miras dan distribusinya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, itu kita ini ya sebagai pemimpin bangsa yang sekarang ini ya, maaf saya itu memang tidak apa ya, tidak senang dan tidak pernah ya yang namanya berpolitik praktis itu ya. Tapi begini, kita itu harus tahu ya. Kita pemimpin-pemimpin yang sekarang itu kan hanya meneruskan atau melanjutkan pemimpin-pemimpin yang baru, melanjutkan. Yang membangun bangsa ini siapa? Yang mendirikan bangsa ini siapa? Kita diberi amanah untuk menjaga. Kita harus tahu visi dan misi bapak-bapak, simbah-simbah kita
founding father Indonesia itu dulu kan kepingin Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang baik, yang indah, yang cantik, yang sehingga penuh dengan pengampunan Allah. Yang indah bukan hanya negaranya, tapi juga penduduknya yang hidup di negara itu. Mendapat pengampunan dari Allah. Nah inilah. Itu artinya kalau kita kepingin, ya karena itu ada di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini kalau kita kepingin mencapai negara yang seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, mestinya kita di dalam hidup itu ya harus Qurani. Apa yang dilarang oleh Quran ya kita tinggalkan, jangan kita lakukan malah untuk bisnis. Miras, judi, dan lain sebagainya. Mau jadi apa negara kita itu nanti? Ini diuji oleh Allah loh. Ini nggak bakalan selesai pandemi. Ada varian-variannya terus, varian 1, varian 2, varian 3, varian 4, varian sampai tak terhingga. Sampai kiamat mungkin bisa seperti ini terus. Kalau umat manusia yang ada di bumi ini, hidupnya masih sama. Sami mawon seperti ini. Hanya di negara kita, khususan di negara kita malah saya ndodrong. Sudah diperingatkan oleh Allah seperti itu, malah Arab gawe melegalkan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah. Sudah jelas dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran kok dilegalkan. Nanti meremen-meremen Pak itu Pak. Perjudian, wah dilegalkan. Meremen-meremen mengundang investor dari mana-mana. Iming-iming dengan macam-macam tentang Indonesia. Ya apa-apa untuk apa-apa ono. Ya. Terus kemudian apa ya? Perzinahan. Di mana-mana. Mau jadi apa negara kita ini? Ya. Kalau pemimpin-pemimpin itu tidak amanah ya. Amanah. Amanah tidak hanya sekedar menjalankan amanah dari manusia atau dari rakyat. Ya, tapi amanah dari Allah, kita diamanai oleh Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah 30. Ketika Allah akan menciptakan Adam, akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Khalifah itu wakilnya Allah. Karena kita wakilnya Allah, mewakili Allah, ya kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang saya wakili toh. Juklak, nah, kita jalankan. Ya, seperti itu. Jadi memang pertanyaan seperti itu memprihatinkan sekali kalau itu jadi dibuka. Dan saya juga heran Pak, sekarang ini mahasiswa tidak sekritis dulu Pak. Dulu itu mahasiswa kritis Pak, tahun 72. Saya kuliah itu tahun 72 Pak, malari apa itu. Kritis sekali. Sekarang sudah melempem. Kenapa ya? Ya, jadi ngoten Pak. Terima kasih Pak Guru. Ini ada lagi yang dari chat. Dari bentar, banyak dari Om Heri Setiawan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana jika sumber rezeki yang diamalkan bertentangan dengan syariat Islam? Ya. Ngeten Pak. Harta dan rezeki beda Pak. Rezeki yang didapat tidak dilaksanakan. Harta dengan rezeki beda. Itu harta itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Harta yang didapat. Tapi kalau rezeki, ya itu mestinya sesuai dengan syariat Islam Pak. Harus karena
Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum di dalam surat Al-Ankabut 60. Yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kepada binatang-binatang melata yang ada cacing yang ada di dalam tanah sana. Itu diberi oleh Allah. Ikan yang ada di dalam lautan diberi oleh Allah. Wa iyyakum, termasuk kamu wahai manusia. Itu rezeki itu. Tapi kalau harta, ya, harta bentuk rezeki karena rezeki dengan umur itu seiring sejalan. Allah akan mencabut di dalam hadis, Mas. Allah akan mencabut umur seseorang kalau rezekinya itu sudah dipenuhi semuanya. Jatah rezeki. Allah memberikan jatah ini rezekimu, wis entek. Tak cabut ngawan. Tapi itu harta. Hasil korupsi itu dudu rezeki itu. Rezeki itu yang dimanfaatkan oleh orang itu dan keluarganya. Dimanfaatkan. Ya, itu rezeki. Dan yang menjadi tanggung jawab loh, bukan asal keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Itu anak-anaknya, istrinya, itu rezeki itu. Hasil korupsi, orang malas mawut-mawut kayak. Wis mati, bandane sofa itu bukan rezeki Anda. Sing memanfaatkan bukan panjenengan kok. Dan bukan orang yang menjadi tanggung jawab panjenengan kok, bukan rezeki Anda. Jadi perlu dibedakan antara harta dan rezeki. Nah, itulah. Jadi itu tadi. Makanya ada istilah yang ditanyakan ini, barangkali istilahnya ada yang namanya money laundry. Makanya saya diwanti-wanti dulu zaman teman saya dari SD, SMP, SMA, ya itu ada yang teman komplot itu yang menjadi ketua KPK, Pak Busro Mukodas. Ya, itu kan teman SD, SMP, SMA bareng terus saya, Pak. Itu pernah ngomong sama saya. Ya. Hati-hati. Takmir masjid itu hati-hati. Kalau ada orang yang mau mendanai pembangunan atau apa dengan yang banyak sekali itu, justru curiga. Jangan-jangan itu money laundry. Hasil korupsi, dinggo bangun masjid. Ben untuk ganjaran. Karpe ben untuk ganjaran, Pak. Tapi tidak. Dalam hadis qudsi disebutkan, orang yang ibarat seperti itu, ya, seperti itu, apa namanya itu, mensedekahkan, menginfakkan uang hasil haram, hasil korupsi untuk sesuatu yang baik, ya. Karena itu kan di dalam Al-Quran kan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Seperti kita sedekah itu, kita infak, kita zakat itu untuk mensucikan harta kita. Itu dengan jalan seperti itu, disucikan itu dengan sedekah. Harta kita kita pergunakan sedekah itu untuk mensucikan. Nah, orang yang money laundry tadi kepinginnya ya seperti itu. Tapi Nabi dalam hadis qudsi mengatakan itu ibarat kita mau mandi. Mandi itu membersihkan diri kita. Kalau itu membersihkan harta, toh. Membersihkan diri kita. Tapi mandinya itu dengan air comberan, air peceren, soil reget malah. Soil mambu, soil reget. Nah, seperti itu. Ya. Betul, Pak. Iya, matur suwun Ustaz. Nah, ini nih, ada yang menarik tadi Ustaz. Seumpama. Ya. Saya kan di kota gede di rumah yatim Jafang ada penyakit kan nggak tahu. Ketika ada orang datang, kemudian menitipkan rezekinya ke kita, umpamanya gitu, Ya. Pak Suci, ini saya titip buat Adem Yati. Nah, ketika mereka menitipkan uangnya tidak ada deal tertentu kan, nggak apa-apa kan Pak kita terima. Misalnya itu saya nggak tahu umpamanya itu money laundry atau money apa gitu, Pak. Itu gimana Pak? Gini Pak, kan kita bisa tahu kalau ini saya menitipkan 1 miliar gitu. Gitu loh Pak. Oh, kira juta barang ini masih wajar ya. Yang fantastis seperti itu. Itu ketika saya itu pernah diminta memberikan tausiah ketika pembukaan
bank syariah, Mandiri Syariah di kampus terpadu UUI, Pak. Pimpinan banknya itu mengatakan yang kaitannya dengan riba, ini bebas riba, bla bla bla, riba. Selalu yang diangkat persoalan riba. Ya. Saya bertanya, Pak, seandainya ada calon nasabah mau menyimpan, mendeposito uangnya di bank Bapak, ya kira-kira uangnya itu 1 triliun. Bapak berani nggak tanya, Pak, ini dari mana, Pak? Buat surat pernyataan, Pak, ini dari mana, Pak? Kok uang banyak sekali ini? Halal apa haram, Pak, ini? Saya khawatir, Pak, ini bank syariah, Pak. Didedes seperti itu berani nggak? Oh ya nggak enak, Pak. Gitu. Ya nggak syar'i bank panjenengan itu kalau begitu. Kalau syar'i harus seperti itu, meskipun nggak ada nasabahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada nasabahnya. Aku kot tapi nanti, Pak. Ya? Kalau nggak ada nasabahnya, aku kot. Lah ya konsekuensinya bangkrut itu artian di negara kita itu bobrok kabeh kayak ngono kuwi. Gitu. Jadi bank harus berani seperti itu. Bukan hanya persoalan riba kok, Pak. Haram halal dalam harta itu tidak hanya persoalan riba. Seperti itu tadi, hasil korupsi. Danai masjid. Seperti itu. Ngoten, Pak. Pak Guru. Ini ada yang bertanya dari Om Winengku. Ya. Pak Ustadz, kalau peringatan Allah dengan adanya musibah bencana alam itu kan menimpa baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Betul. Nah, itu gimana, Pak Ustadz? Nah, betul. Nggak pilih-pilih gitu loh. Betul. Gini, Pak. Makanya kita ini man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi fa bi lisanihi wa la yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita itu melihat kemunkaran, rubahlah. Pertama kali dengan tanganmu. Kalau kamu nggak bisa merubah dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa merubah dengan lisan, dengan hati. Meskipun itu selemah-lemah iman itu hanya dengan hati. Mengdongake. Makanya kita ini diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar di mana-mana. Sebagai contoh, kita hidup di komplek perumahan. Ini nggak ada toh yang hidup di komplek kampung heterogen seperti saya di Kauman itu yang main mepet-mepet. Mulu orang nonton perumahan pasti. Ya, di perumahan. Kemudian tetangga sebelah rumah kita itu, wah, wonge pokoknya bangsa dugem, dunia gemerlapan, wah nanti kancane akeh. Terus sering mabuk-mabukan di rumahnya. Sering apa namanya itu judi di rumahnya. Ya pokoknya gue mabuk-mabukan, gue judi malah gue zina barang nang omahe kuwi. Tetangganya mau beramar ma'ruf nahi munkar. Mas, oh, jangan begini, jangan begitu, jangan. Jawabannya apa, Mas? Jawabannya dia jawab gimana coba? Jawabannya apa? Pak, apa urusan Bapak? Saya mabuk-mabukan beli miras tidak minta uang Bapak. Pakai uang saya sendiri. Saya judi pakai uang saya sendiri. Dan di rumah saya. Tidak di rumah Bapak, tidak di halaman Bapak, tapi di rumah saya. Saya zina juga di rumah saya, bukan di rumah Bapak. Apa urusan Bapak? Kita sebagai Bapak, ya, misalnya kita sebagai ketua RT atau apa, itu bisa mengatakan, Mas, seandainya Allah mengazab panjenengan, semua kampung ini kena, Mas. Ora kok nek misalnya kun fayakun gempa meng omahmu tok, duduk luru gempa omah dhewe tok. Itu. Ya. Semuanya kena. Rumah saya juga kena. Gara-gara panjenengan melakukan perbuatan fasa wal munkar seperti itu.
Seperti itu, Pak. Memang konsekuensinya kita itu beramal ma'ruf nahi munkar biar kabeh selamat, Pak. Makanya jangan kita itu kepengin masuk surga sendiri, Pak. Ajak-ajak. Pengen masuk surga ya ajak-ajak. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Setidak-tidaknya ngejak anaknya, ngejak bojone. Karena sering ustadz itu, bapaknya jadi ustadz, anaknya berandalan banyak loh, Pak. Nah, itu. Oke, monggo. Ora krungu. Kok enggak dengar? Oh, sebentar. Sudah. Ya. Ya. Ini dari Mbak Zulita Nur Cayati. Pertanyaannya, Ustadz, insya Allah istiqomah belajar ilmu agama, belajar menerapkan dalam sehari-hari, dan memahami ada takdir Allah yang ditetapkan. Namun, ketika kita diuji dengan ujian yang berat, misalnya kita sakit, kehilangan anggota keluarga, dan sebagainya, nah itu kok masih ada yang galau di hati gitu loh Ustaz. Nah itu bagaimana menyikapinya? Ya. Ikhlas di mulut tapi nantinya gerusullah gitu loh mungkin. Ini sih. Ini Mas, aku lagi nyontok ini ya. Ya kita itu harus menyadari apapun yang terjadi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Daun yang jatuh saja di dalam Al-Quran disebutkan kok atas izin Allah. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Az-Zumar 8. Wa idza masal insana dzurun da'arabahu muniban ilahi tsumma idza hawalahu nimatan minhu nasiya makana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyusabilih kul tamata bi kufri qalil innaka min ashabina. Allah itu heran. Allah itu heran loh dengan manusia. Manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan kesusahan, tadi dengan penyakit ya, dengan penyakit diuji gerah penyakit, sehingga nggak bisa kemana-mana, hanya tergolek di tempat tidur terus, paling hanya bisa udek-udek nang omah ora iso nang ndi. Ketika seperti itu dia itu wah lindungo, ya Allah, semoga penyakit saya itu cepat disembuhkan ya Allah. Dongo biar penyakitnya itu sembuh. Sehingga dia itu selalu berdoa zikir kepada Allah. Diuplek-plek dalam rumah itu selalu seperti itu. Nunggu-nunggu waktu sholat. Kemantil-mantil kalau orang Jawa mengatakan kemantil-mantil waktu sholat. Kodruk duhur ya wis siap wudu. Nang gelar sajadah ngenteni duhur. Asar juga begitu, nunggu waktu sholat selalu alal waktiha, selalu on time. Lendongo, zikir, suwe tenan. Ya. Dilalah sama Allah itu disembuhkan, dikabulkan doanya. Wah, dia bisa kemana-mana. Di ayat itu disebutkan. Ya, dia bisa kemana-mana, bisa beraktivitas kemana-mana. Justru dia itu mensekutukan Allah. Mengangkat sesembahan. Berhala-berhala. Berhala itu apa? Kalau zaman Nabi berhala itu Lata, Uzza, Mana, dan Hubal. Patung-patung seperti itu. Tapi di zaman era milenial seperti ini yang namanya berhala itu, komputer itu bisa menjadikan berhala. Mesin jahit ibu-ibu bisa menjadikan berhala. Televisi bisa menjadikan berhala. Berhala itu sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita tidak kepada Allah. Itu berhala. Meskipun tidak letterlek terus disembah, tidak. Tapi mengalihkan perhatian Allah. Dia ngatake Allah itu dulu yang sakit yang saya sebutkan tadi di ayat itu, yang ketika sakit wah sholatnya kemana-mana, tapi setelah sembuh pergi kemana-mana, berbisnis kemana-mana, berling, sholat, ya, nek kober karena eling. Ketika sehat walafiat malah seperti itu, disibukkan dengan macam-macam benda-benda macam-macam, itu berhala. Nah ini loh. Jadi kita diuji oleh Allah itu mestinya kita selalu penasaran kok. Wah, Allah harap apa ya? Jadi monggo kita itu selalu husnudon kepada Allah. Jangan pernah kita itu suudzon kepada Allah. Aku kok ngene ya? Harap apa ya ki?
Allah nguji aku kayak gini ya. Gitu, ikhlas. Jangan sampai ngelukro. Ya mau karena sesuatu itu datang dari Allah. Saya itu pernah mengalami, Pak. Dan ini loh, Pak atau Mas ya, panjenengan kebanyakan mayoritas ini teknik sipil ya, mayoritas ya. Apa semuanya? Enggak, dong? Enggak. Enggak, ya oke, teknik sipil. Yang hubungannya bungsu borong-memborong barang. Saya itu diapusi sama orang itu sering, Mas. Tapi Sabar, Pak. Saya itu percaya dengan sunatullah. Kalau orang Jawa nanti akan hukum karma. Nggak ada di dalam Islam, tapi sunatullah. Tak contoh ke 3 aja ya, itu banyak Pak. 3 aja. Yang cetok welo-welo terjadi. Saya dapat proyek. Suatu gedung, perkantoran itu. Ya, proyek pemerintah, tapi itu disub. Bukan pakai dana pemerintah, tapi dana kantor untuk gawe masjid, Pak. Gawe masjid. Undang saya. Mas, saya mau bikin masjid. Nah, sudah, ngomong-ngomongan rembukan. Saya menyampaikan konsep-konsep, presentasi, setuju. Fee-nya sekian, setuju. Sekian persen, setuju. Setelah jadi, Pak ini, wah, biasa tak orang itu kepingin kenyang dan murah meneh, ya, mulai gambarnya kurang ini kurang, wah ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kayak ini ki wangune nek tak bayar sakmene. Pokoknya saya itu dikurangi 25 juta pada waktu itu. Pada waktu sebelum tahun 2000 loh, Pak. Mas ya. Ingat sebelum tahun 2000. Itu saya dikurangi 25 juta itu banyak waktu itu. Setelah sudah, apa-apa. Belum sampai 1 minggu aku buka KR Moco. Bapak itu disebutkan di dalam KR. Belum ada 1 minggu. Mobilnya dipecah kacanya. Barang-barangnya dicolong. Ada 2 kamera, ada laptop, ada ini, ada surat-surat berharga. Di total 30 jutaan. Jika Anda sebutkan kira-kira kerugiannya 30 juta. Itu sebelum tahun 2000. Aku yang mesem, oh iki. Kali karena aku ini nyunat 25 juta. Karena Allah. Kita percaya, Pak. Makanya saya selalu menghimbau, saya itu di depan mahasiswa saya selalu mengatakan, jangan pernah merugikan orang. Jangan pernah kita itu membayar orang tapi kurang, mendingan kelebihan. Gitu. Jangan pernah nawar. Loh, nah jelas saya biasanya di Malioboro gini Pak, kalau beli. Mas, saya tidak nawar, berikanlah harga yang pantas, Mas. Kalau saya mau saya beli, tapi kalau enggak saya beli. Harga yang pantas. Gitu. Orang dia ngapusi, oh sekian. Terus saya enggak mau, Pak, sekian. Itu sudah enggak jujur, sudah tinggal, Mas. Harga yang pantas. Kalau saya memang kepingin dengan barang itu benar, di mana-mana enggak ada, adanya hanya satu seperti itu, dia kayak gitu. Oke, gini aja. Bapak maunya berapa dan ini saya kembalikan kepada Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kalau Bapak bohong dengan saya, urusannya dengan Allah. Gitu Pak. Karena banyak contoh-contoh ya Pak saya itu. Lagi, itu yang pertama. Ini untuk menginspirasi kita semuanya biar kita itu jangan pernah merugikan orang. Bayar becak, jepidep, sodakoh nekokean. Saya tidak pernah nenyang becak Pak. Saya itu selalu saya apa namanya itu saya sampaikan kepada istri saya pun seperti itu. Kalau nunggang becak tuku apa tukang becak itu tukokno, kowe tuku bakmi, tuku sate, tukokno. Itu selalu seperti itu. Ini janji Allah loh Pak. Sedekah loh itu. Kama salihabatin ambatat sama subulatumi atur habatin. Jadi seperti kita itu menanam satu biji bisa menghasilkan 100 tangkai. Masing-masing tangkai bisa menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai bisa menghasilkan 100 biji. Jadi kita sedekah 1 itu bisa tumbuh jadi 700. Kita bisa mendapatkan rezeki insya Allah 700 kali lipat. Ini benar Pak. Ya. Lagi ya.
saya diminta oleh salah satu sekolah, nggak usah saya sebutkan, sekolah negeri, ya nggak usah saya sebutkan, negeri berapa, mau mendirikan masjid. Masjidnya sudah ada, kemudian kepingin dikasih kaligrafi. Saya diminta tolong Mas kan arsitek, mesti banyak kenalan yang bisa menggawe kaligrafi sih top, markotop. Oh, saya punya teman ahli kaligrafi. Nah, nanti kita mau mengadakan tender, ya lelang, ya api-apian dan murah-murahan. Pokoknya yang penting api isik kalau saya kaligrafi itu. Pakai PowerPoint, presentasi, karyanya gimana dipresentasikan dengan PowerPoint. Terus desainnya seperti apa dipresentasikan, ya tentukan yang seorang yang profesional. Ternyata direkturnya sekolah itu juga membawa orang. Didu wong loro. Nah, si direktur tadi membawa orang yang ahli kaligrafi, konon katanya ahli kaligrafi, tapi di presentasi nganggo kertas folio. Nganggo ballpoint, ning gambar wi nganggo ballpoint, Pak. Ballpoint lho. Nek rapi do isi maksa. Ya, kalkir isi maksa. Ini nganggo kertas folio garis sih, Pak. Nganggo ballpoint. Wah, gini tutupi. Teman saya pakai. Saya yakin semua saya yang dimenangkan itu, Pak, yang di bawah itu, jagonya yang di bawah itu dimenangkan. Kalau ini waktunya agak lama, apa yang terjadi? Decision maker-nya 2 orang itu yang apa ya namanya, yang memprovokasi itu untuk menang, dan ini yang membuat kaligrafi itu juga kenapa? Karena apa? Karena dia mestinya itu tahu diri. Aku kok dimenangke. Gitu loh, Pak. Kudune protes, aku kok dimenangke, aku apik kae. Itu apa? Dua-duanya itu stroke, Pak. Dua-duanya stroke, yang satu sudah meninggal, yang satu enggak. Direkturnya sekolah bingungi, Pak. Bingungi. Ketemu saya di tanggal pengajian, Pak gimana ya? Nanti saya gimana ya? Sudah, dungo dewe aja, Pak, gimana? Nggak tahu saya direkturnya gimana. Tapi itu loh, Pak. Sunatullah itu seperti itu loh, Pak. Ya, seperti itu sunatullah itu. Satu lagi, Pak. Saya diminta mendesainkan. Saya punya teman mau buka konsultan. Konsultan hukum, dan suami istri itu hukum sama ekonomi. Dia membuka notaris sama akuntan publik. Ya. Lantai 1 untuk istrinya, lantai 2 untuk suami. Ya. Saya disuruh mendesainkan sebaik mungkin, dan untuk rembukan desainnya seperti apa itu tidak melalui bapak dan ibu itu, tapi melalui stafnya. Dia mengatakan ini yang logik. Aku tidak tinggal nang dindi, sing ngebrok nang kantor ki karyawanku, karyawan, staf-stafnya itu ngebrok. Jadi layanan sing dikarepe ben betah. Saya gambar presentasinya berkali-kali ya dengan karyawan seperti itu. Sudah. Ya, seperti itu. Bukan dengan bapaknya itu, wis ayane wis dadi seperti itu. Setelah saya hitung RAB-nya, estimasi biayanya, kok mahal sekali. Kalau seperti itu saya tidak bisa bayar. Saya tidak bisa bayar. Ya. Loh, jadi kon memenuhi permintaan stafe. Gitu loh, ben betah. Tidak bisa bayar. Ini ono ra sida wae.
gambarnya sudah jadi, Pak. Ora sida wae. Loh, Pak, nek ora sida mubazir lho, Pak iki. Gambare mubazir iki ora sida. Ya nek ngono wis sakarep dibayar piro, aku kuatine separuh. Separuh permintaanmu, separuh. Ya wis, separuh. Separuh itu dikurangi. Ya wis sudah, bayar sakmu. Kira-kira ini juga cerita lama ini, Pak. Kira-kira ya 50 juta, ngurangi itu 50 juta kira-kira. Ya wis. Apa yang terjadi, Pak? Saya ketemu dengan kenalan dia, cerita-cerita anaknya tabrakan. Enggak mati. Otaknya cipsek. Kudu dioperasi nang Singapura. Tos juta, Pak. Tos juta. Ini sunatullah. Makanya saya begitu sama orang itu ya sudah ikhlas saja sudah. Tapi saya serahkan kepada Gusti Allah. Ya Allah, berikanlah seadil-adilnya. Saya diperlakukan seperti ini. Yang adil. Orang itu Pak, ndongak kelek orang itu Pak. Ndongak ke saya orang itu sing adil. Dalam Islam itu harus adil. Adil. Nah, orang seperti itu karena Gusti Allah dikafakno diserahkan kepada Gusti Allah. Ngoten Pak. Wis jam itu ya Pak Iwan. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada ya, Ustaz. Masih ya. 2. Oh iya, Rawis. Tidak apa-apa? Cepat ya, cepat. Ya. Ini yang berikutnya dari Mbak Dewi Azam. Ustadz, saya Dewi. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya menggunakan logika dalam mengenal Allah Azza wa Jalla? Sedangkan ulul albab artinya orang yang berakal dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu Ustaz pertanyaannya. Ya. Gini Mas, ya. Itu menggunakan akal hanya untuk menggunakan logika. Logika ya oke, dengan menggunakan logika dan mengenal Allah, tapi tidak melaksanakan apapun yang didhawuhkan oleh Allah. Ya. Jadi itu logikanya itu tidak logika seperti yang di dalam Al-Qur'an ulil albab tadi itu. Tapi ini masih mending percaya kepada Allah. Masih mending percaya kepada Allah. Ada orang yang berlogika hanya menggunakan akalnya saja, tapi keblinger. Keblinger, Pak. Keblinger itu tidak percaya adanya Allah. Tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang ateis kan seperti itu. Ya. Begini, Pak. Memang untuk mengenal Allah, ya, mengenal Allah, kalau hanya dengan logika apa yang ada di dalam otak nggak bisa. Harus ada logika yang di dalam kolbu. Iman itu tidak di sini, Pak. Iman tidak di sini. Iman itu di sini. Hati. Hati, di dalam hati. Gini, orang ateis kan seperti itu. Ya. Ada benda itu dulu kalau saya mengarahkan ya mengajari anak-anak kecil-kecil nanggon tarweh itu kabeh ono ki pasti ada yang membuat. Semuanya ada itu pasti ada yang membuat. Enggak ada benda ada sendiri tanpa ada yang membuat. Ada meja, ya ada kursi apa itu ada tukang kayu. Ada mobil, ada insinyur, ada rumah, ada arsitek, penggawe, seperti bla bla seperti itu. Tapi kalau sudah terus ada alam semesta, ada gunung, ada lembah, ada tanam-tanaman, ada binatang, ada gajah, ada ini masih ada yang bikin ya. Ya. Yang membuat Allah. Terus kalau ada pertanyaan, Allah yang membuat siapa? Katanya sesuatu itu ada, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat Allah? Mandek, Pak. Siapa? Itu digulai karena nganggo iki ora ketemu, Pak. Harus dengan kalbu diyakini ada. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu kan diuji sama orang-orang kafir Quraisy. Tanya ada iring-iringan kabilah pakai unta, yang paling depan untanya warnanya apa? Yang ditanya, kamu ke Masjidil Aqsa pintunya berapa? Mbok panjenengan wae ora ngerti Pak, wis tau nang Suhadat pintune pira ora ngerti, Pak. Ya ta? Wis tau nang masjid gede pintune pira ora ngerti.
Gitu. Tapi Allah, karena orang itu seperti itu semuanya di logika seperti ini. Menggunakan pikiran, pintunya cacai piro dihitung. Tapi Allah membantu Nabi itu. Kasih tahu sama Allah. Jawabnya benar terus Nabi. Gitu. Nah inilah. Ya, jadi logika itu ada yang di dalam otak sama di dalam kolbu. Iman itu tidak di sini tapi di sini. Makanya kalau menggunakan otak nggak ketemu tentang Allah. Begitu Pak. Matur nuwun Pak Guru. Ini satu lagi nggih. Nggih. Dari Om Aris Risrianto. Pak Ustadz, bolehkah kita memberikan fee rekomendasi atas pekerjaan atau proyek yang kita dapatkan? Apa beda fee rekomendasi dengan suap? Gitu Ustaz. Gini, nagon pemerintah itu kan ya seperti itu. Panjenengan pernah mengikuti berita tentang UI enggak? Yang ada dekan sampai mundur dan lain sebagainya itu. Itu gara-gara sepele Pak. Dapat hibah diantar uangnya. Ya hibah. Kongkonane tekon itu diantar nih. Go Vitansi. Kalau hibahnya kan ditransfer Pak. Uangnya ditransfer tapi ada utusan dari sana. Go Vitansi karena tanda tangan basah. Fisik. Do nyangoni Pak. Yo, lebok kesae yo, kayak amplop yo. Ini konangan. Karena dia ngomong sama temennya, konangan. Diusut Pak. Kabeh ketemu. Terus kena skors. Dekan-dekan. Nggak boleh. Jadi persoalan proyek Pak. Itu kita itu harus mengikuti aturan main. Ya. Karena dulu seperti ini. Dulu itu ada, kalau kita beli sesuatu barang mewah kan sering ada yang namanya cashback toh Pak. Nah ini ada terus reko-reko istilah cashback. Malah dulu itu apa namanya itu return fee, istilahnya return fee. Kisah dulu itu duit nombokin dhisik, kalau konsultan nombokin dhisik. Itu. Itu pokoknya uang dari proyek itu nggak boleh ya, macam-macam. Dan orang yang terlibat di sana itu nggak boleh mengeluarkan meskipun dengan ini uang saya pribadi, tapi urusan dengan proyek itu sudah kalau tidak suap, kalau suap itu sebelum, kalau sesudah itu gratifikasi. Nah, ini dua hal itu. Karena sering masuk WNS, termin terakhir betul, tak naik, termin terakhir. Jadi termin terakhir ini nyep itu gratifikasi. Makanya sekarang di dalam negara kan mengenai parcel rento Pak. Parcel rento. Itu kita harus hati-hati. Hal semacam itu. Karena ujian yang kaitannya dengan fulus money itu banyak sekali. Itu. Ngoten Pak. Iya Pak Guru. Matur nuwun, jazakumullah. Betulnya saya ingin bertanya sedikit bolehkah? Boleh. Itu kan kalau dalam proyek Pak Guru. Lah kalau nggak proyek, umpamanya saya orang jualan ada teman sing lantarke, gue ngerti dewe loh. Nah gitu, itu boleh nggak itu? Itu kan pribadi kali itu nggak pribadi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Itu nggak institusional nggak apa-apa. Kalau hanya pribadi person to person nggak apa-apa. Ya nggak boleh yang institusional kok Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Guru Muniji yang sudah memberikan ilmunya pagi hari ini. Alhamdulillah. Makjleb tadi Pak Guru.
banyak banget yang bisa kita ambil. Jazakumullah nggih, dan alhamdulillah pagi ini yang join 71 Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Monggo sebelum kita akhiri, kita ambil foto dulu nggih, Pak Cari. Yuk. Monggo Bapak, Ibu, teman-teman semua yang pic-nya belum kelihatan, diperlihatkan nggih. 62 sampai. Nah, sampai ini mau ditutup masih 62. Wah, Masya Allah. Ya. 1, 2, 3. Nah. Monggo. Itu masih ada yang belum kelihatan. Ayo ditampilkan buat arsip kita. Pak Guru ini memecah rekor loh. Pernah sampai 92 kalau nggak salah. oh iya. Iya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. Halaman terakhir. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ampun. Terima kasih. Sebelum ditutup, insya Allah yang hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Muhammad Iksan. Oh, Iksan, nggih. Mas Iksan. Nggih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sipil UI. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir. Kemudian Fatmanaba 89 seperti biasa, Fatmanaba 90, Alba Kota 2012, ada Panam 86, teman-teman Joksin Lawas dan sahabat-sahabat serta teman-teman ngadem hati. Mohon maaf ya kalau dalam membawa jadi host banyak salah atau kata yang tidak diperkenan, kami mohon dimaafkan. Monggo Ustadz, sebelum diakhiri dipimpin doa dulu nggih Ustadz. Oh nggih. Karena ada titipan doa ini dari Ibu Supartini Suyono yang sedang sakit. Kemudian ada dari Mas Imam Zakaria. Mas Imam ini adalah anak muda yang membantu kita dalam pembuatan undangan flyer Ustadz. Dia juga sedang sakit. Monggo Ustadz, kami mohon dipimpin doa. Monggo kita tunggu sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Sekali lagi, marilah pengajian pagi hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Kafaratul majlis nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan nih dengan waktu dan jam yang sama. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Ustaz, matur nuwun. Saya